masuk ke dalam pertemuan kasus THT terkait dengan faringitis, kemudian tonsilitis dan laringitis. Oke, kita mulai materi pertama yaitu pada faringitis. Jadi, faringitis itu merupakan suatu peradangan. Oke, jadi faringitis ini merupakan suatu peradangan pada daerah farinks. Oke, peradangan pada daerah faring. Nah, nantinya di clue soalnya itu deh selalu dikatakan bahwa didapatkan adanya peradangan pada arcus faring posterior. Arcus faring posterior. Nah, nantinya teman-teman arahkan ini ke suatu faringitis. Nah, faringitis ini bisa disebabkan daripada suatu virus, bisa disebabkan oleh bakteri, dan bisa disebabkan oleh jamur itu sendiri. Nah, tingkat kesulitan pada soal-soal pada kasus faringitis ini, Dek, adalah teman-teman harus mengetahui, misalnya faringitis ini dia tidak pernah berdiri sendiri. Kadang yang ditanyakan jenis faringitisnya apa, misalnya apakah ini suatu faringitis virus, faringitis bakteri, atau faringitis jamur. Kemudian nantinya teman-teman disuruh untuk menentukan tata laksananya. Oke? Nah, faringitis merupakan suatu peradangan pada dinding faring. Jadi yang paling banyak prevalensinya itu menyebabkan adalah virus. Yang kedua adalah bakteri, bisa alergi ataupun toksin ataupun adanya suatu trauma. Nah, biasanya pada kasus faringitis ini populasinya dominan pada kasus anak-anak. Nah, selain daripada faringitis ini, dia itu kadang disertai juga sama tonsil karena seperti yang kita ketahui, ketika dia terjadi suatu peradangan di daerah faring, oke, ada suatu peradangan di daerah sini, karena ada juga tonsil di sini, tonsilla faringia. Oh, nah ini kadang menyebabkan juga infeksi pada daerah tonsil, makanya kadang kita bilang tonsilofaringitis. Oke, nah sering dikaitkan sama juga infeksi daripada tonsilitis akut. Penularannya melalui droplet. Kalau saya bilang dari droplet, itu artinya deh penularannya itu melalui udara atau yang kita sebut dengan droplet infection. Nah, penyebab daripada virus, oke, itu dikaitkan sama Streptococcus beta hemolyticus. Oke, SBHA, Streptococcus beta hemolyticus grup A. Nah, ini merupakan jenis bakteri yang paling banyak menyebabkan terjadinya suatu faringitis. Nah, infeksi Streptococcus beta hemolyticus sering dikaitkan sama adanya suatu penyakit jantung rematik. Jadi sering dikaitkan sama adanya suatu gangguan penyakit jantung bawaan. Nah, jadi patomekanisme jadi terjadinya suatu faringitis, jadi mikroorganisme tadi karena seperti yang kita ketahui, yaitu penularannya melalui droplet, artinya dari udara, bisa pada saat dia bersin, batuk, kemudian bakteri ataupun virus ataupun jamur masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, nantinya dia akan menginfiltrasi pada lapisan epitel. Jadi dia akan menginfeksi pada lapisan epitel, maka ketika terjadinya suatu infeksi pada lapisan superficial, maka dia akan direspon oleh sistem imun. Nah, sistem imun yang berespon pertama adalah jaringan limfoid. Seperti yang kita ketahui, teman-teman juga sudah lewat daripada sistem imun. Jaringan limfoid itu memiliki suatu reaksi imun yang berperan apabila terhadap adanya suatu infeksi. Nah, nantinya dia akan menginfiltrasi daripada leukosit ataupun sel-sel PMN atau polimononuklear yang akan menekan terjadinya suatu proses inflamasi. Nah, karena didapatkan adanya suatu proses inflamasi pada saluran pernafasan dan peningkatan daripada suatu leukosit, maka di bagian hipotalamus posterior dia akan melepaskan pirogen dan akan merangsang pada bagian hipotalamus bagian posterior, di mana hipotalamus posterior itu merupakan suatu pusat termoregulasi yang akan menyebabkan terjadinya suatu. Nah, yang kedua, dia akan merangsang daripada mediator seperti bradikinin, kemudian serotonin dan prostaglandin. Nah, ini merupakan suatu mediator yang akan menimbulkan adanya suatu sensasi tidak nyaman atau yang kita sebut dengan sensasi nyeri. Maka ketika sinyal ke nociceptor itu dia sudah sampai akibat adanya suatu mediator-mediator tadi yang di atas, dia akan menyebabkan terjadinya suatu nyeri daerah tenggorokan. Nah,
Yang ketiga adalah akibat terjadinya suatu infiltrasi daripada sel-sel leukosit ini, maka terdapatnya suatu hiperemis. Hiperemis itu artinya peradangan. Jadi tanda-tanda inflamasi ada rubor, dolor, kalor, tumor, dan fungsiolesa. Nah, kemudian nantinya karena terdapat adanya udem dan hiperemi, maka produksi sekret meningkat. Untuk apa sekret meningkat di bagian saluran pernapasan? Sekret ini berfungsi untuk menangkap mikroorganisme sehingga dia bisa mengeluarkannya melalui respon inflamasi tersebut. Oke. Nah, yang teman-teman harus bedakan adalah penyebab daripada faringitis ini. Nah, jadi kalau misalnya dia faringitis tadi, yang paling banyak disebabkan adalah virus, oke? Jadi gejala-gejala sistemiknya, pasiennya bisa demam, kemudian rhinore itu hidung tersumbat, kemudian adanya batuk, nyeri tenggorokan, sulit menelan, dan bisa disertai dengan konjungtivitis atau peradangan pada daerah konjungtiva. Jadi memang dia faringnya itu didapatkan adanya suatu. Ya, sorry tadi terputus ki. Sampai mana tadi? Sampai ini ya, sampai kausanya. Kedengaran di suaraku? Tapi iya dok. Oke. Nah, jadi penyebabnya tadi untuk membedakan antara apakah dia penyebabnya suatu virus ataupun dia penyebabnya adalah suatu bakteri, itu dikaitkan dengan adanya suatu. Kalau virus, intinya pasiennya dia demam, rhinore ataupun batuk, nyeri tenggorokan, sulit menelan, dan ada konjungtivitis. Nah, kalau dia bakteri, itu yang khasnya dia ada suatu peteki dan ada suatu cairan eksudat di permukaan daripada daerah tonsil. Nah, ini peteki bintik-bintik kemerahan. Yang kedua adalah kalau dia Ectosa kadang disertai dengan adanya pembesaran daripada kelenjar limfa di bagian anterior. Nah, kadang disertai dengan adanya pembesaran kelenjar limfa di daerah anterior. Nah, kalau misalnya dia penyebabnya fungal ataupun jamur, maka pasiennya semua ada nyeri tenggorokan dan ada nyeri menelan. Sama semua, tapi dari pemeriksaan fisiknya kadang yang membedakan. Dari pemeriksaan fisiknya, kalau dia jamur adanya plak putih pada daerah orofaring dan mukosa faring lainnya itu terjadi suatu hiperemis. Kadang kalau fungal ini dikaitkan sama orang-orang yang HIV, sama orang-orang yang rentang terdapat adanya suatu penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, ketika kita mau lakukan pemeriksaan penunjang kemudian ditanya gold standarnya, itu bisa kita lakukan pemeriksaan kultur swab tenggorokan. Ini merupakan satu gold standar. Nah, kemudian apabila kita curiga karena dia bakteri,
itu bisa kita sarankan adalah RADT, Rapid Antigen Detection Test. Ini merupakan suatu rekomendasi apabila adanya suatu infeksi yang disebabkan sama adanya suatu Streptococcus yang menyebabkan inflamasi pada daerah faring. Nah, tata laksananya, kalau dia tadi bakteri, maka kita berikan obat antibiotik. Kalau dia jamur, maka kita kasihkan antifungal atau yang kita sebut dengan nystatin. Kalau dia virus, tidak perlu ditata laksana secara spesifik. Cukup dilakukan tata laksana simptomatik karena dia sifatnya self-limiting disease. Kita berikan obat analgetik karena pasiennya itu akan merasa nyeri. Kemudian kita istirahatkan pasien dan kita berikan oral hygiene ataupun obat kumur kepada pasien. Nah, untuk pilihan regimen terapi untuk kalau disebabkan oleh karena varingitis bakteri, teman-teman tidak usah hafal terkait dengan dosisnya, cukup hafal daripada obat yang kita berikan. Oke, nah untuk obat-obatan yang bisa diberikan daripada golongan penisilin, kemudian setelah itu bisa dengan amoksisilin, penisilin G-benzatin, kemudian clindamycin ataupun azitromisin. Untuk yang kalau misalnya dia sudah kronik, bisa diberikan clindamycin, penisilin dan rifampicin ataupun amoksisilin glufanat. Nah, obat-obatan yang ini contohnya seperti penisilin G-benzatin ini itu diberikan secara obat intramuskular. Oke, kalau penisilin, amoksisilin, clindamycin, azitromisin itu ada dalam bentuk sediaan daripada oralnya itu sendiri. Nah, untuk bentuk faringitis kronik itu didapatkan ada 4 bentuk. Yang pertama, faringitis kronis atrofi. Kemudian setelah itu ada faringitis kronis hiperplastik, faringitis kronis leutika, dan faringitis kronis TB. Jadi, kalau kita berbicara tentang faringitis atrofi, biasanya dia itu sering bersama dengan rinitis atrofi. Jadi kadang dia disertai dengan adanya suatu manifestasi penyakit pada daerah hidung yang kita sebut dengan rinitis atrofi. Nah, rinitis atrofi ini kenapa sering disertai dengan faringitis kronis atrofi? Karena dia akan menyebabkan udara yang masuk akan berkurang kelembapannya. Akibat daripada kelembapan berkurang di daerah hidung, dia akan memberikan tekanan negatif dan akan merangsang dinding faring. Nah, klinisnya, pasiennya akan tenggorokannya kering, mulutnya bau atau yang kita sebut dengan halatosis, dan mukosa faring ditutupi oleh lendir yang kental. Nah, tata laksananya, obati penyebabnya, jadi kita lakukan tata laksana terhadap rintis atrofi, berikan obat kumur dan menjaga kebersihan mulut. Nah, kalau dia faringitis kronik hiperplastik, oke. Nah, ini dia sama, ada rasa gatal, rasa kering dan nyeri pada tenggorokan itu semua gejalanya faring. Nah, tapi kadang di pemeriksaan fisiknya kita bedakan daripada setiap daripada faringitis. Nah, contohnya seperti ini. Pada faringitis kronis hiperplastik, itu di mukosa dinding faring posteriornya tidak rata atau yang kita sebut dengan bergranulasi. Oke, nah pengobatannya cuma diberikan obat kumur dan kaustik AGNO3. Nah, kemudian faringitis kronis leutika itu dihubungkan sama penyakit-penyakit infeksi menular seksual. Contohnya seperti Troponema pallidum. Jadi ada bercak keputihan pada lidah, itu merupakan suatu stadium primer. Kalau stadium sekunder itu dia jarang ditemukan, dan kalau misalkan dia stadium tersier, itu terbentuk adanya suatu guma, jadi jarang pada dinding posterior daripada faring. Kalaupun dijumpai dia bisa meluas ke vertebra dan kalau pecah pasien itu bisa meninggal. Ini troponema pallidum kadang didapatkan pada pasien-pasien dengan IMS. Tata laksananya kausatif untuk mengobati daripada troponema pallidum itu sendiri. Nah, yang terakhir, ada yang kita sebut dengan faringitis kronis tuberkulosa. Jadi, faringitis ini disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosis. Dia ini merupakan suatu infeksi sekunder dari infeksi paru, dari TBC paru. Dia dapat menyebar secara eksogen, kemudian endogen, dan bisa melalui darah. Jadi ingat ada riwayat tuberkulosisnya pasien. Jadi klinisnya, pasiennya akan nyeri menelan, kemudian adanya nyeri hebat, anoreksia, dan adanya pembesaran kelenjar limfa. Jadi kita berikan obat anti tuberkulosis. Nah, oke. Okay. Ada yang mau bertanya tentang faringitis itu sendiri?
Tapi dok, izin bertanya. Iya. Oh, iya. Kenapa deh? Apa kita mau tanyakan? Tapi dok, faringitis itu gimana cara bedakan antara kalau untuk faringitis sama dengan influenza dok? Karena kok saya lihat-lihat dia mirip-mirip ya dok ya gejalanya. Kalau misalnya, kalau misalnya influenza itu deh, itu merupakan jenis virus. Toh, influenza itu common cold, batuk, beringus, demam. Itu yang kita sebut dengan influenza. Nah, influenza itu bisa menyebabkan faringitis. Faringitis apa? Faringitis virus. Jadi, influenza sama faringitis itu dua penyakit yang berbeda, tapi dari influenza itu sendiri bisa menyebabkan faringitis. Influenza kan itu virus deh. Virusnya itu influenza virus yang biasanya kita sebut dia dengan common cold. Hampir sama itu deh, cuma saling menyebabkan influenza virus. Jelas sih? Kalau misalnya kita Oh mau iya DD, iya dok. faringitis itu di DD sama tonsilitis, di DD sama laringitis. Gitu. Nah, sekarang selanjutnya tonsilitis. Nah, tonsilitis ini mungkin teman-teman ada yang sudah dioperasi tonsilnya, kadang ini tonsilnya dia membesar, tonsilitis yang kita sebut. Jadi kalau kita sebut dia dengan tonsilitis, merupakan suatu peradangan daripada tonsila palatina. Jadi ini yang kita sebut dengan tonsila palatina. Nah, ini yang kita lihat sebagai tonsil. Jangan ini, nah, bukan ini. Jadi ini yang ada di bagian dinding lateral daripada daerah eh, bukal. Jadi dia mengalami suatu peradangan yang merupakan suatu bagian daripada cincin Waldeyer. Jadi cincin Waldeyer itu dibentuk oleh empat, sering masuk di soal. Ada tonsilla pharyngeal, tonsilla tubaria, tonsilla palatina, dan tonsilla lingualis. Nah, tonsilitis ini disebabkan juga sama suatu virus, kemudian bisa disebabkan juga sama bakteri, tapi jarang sekali disebabkan sama jamur. Nah, tonsilitis ini ada yang sifatnya dia akut, oke, okay, yang bisa disebabkan oleh viral sama bakterial, dan ada yang kita sebut dengan tonsilitis membranosa. Jadi yang disebabkan sama tonsilitis difteri, kemudian septik, angina Parkinson, dan adanya penyakit kelainan darah. Dan ada yang kita sebut juga sebagai tonsilitis kronik. Nah, patomekanismenya, jadi tonsil itu dia merupakan suatu jaringan limfoid yang berperan dalam sistem imun. Artinya, kalau di jaringan tonsil ini dia mengalami peradangan, dia akan berespon atau dia ini berfungsi sebagai sistem imun primer. Oke. Nah, ketika didapatkan adanya suatu inflamasi, dia akan membesar terkait dengan adanya suatu respon inflamasi. Nah, yang bahayanya kalau misalnya tonsilnya ini dia membesar dan dia ini menutupi daripada saluran pernafasan. Nah, makanya dia perlu diobati. Nah, kadang itu tonsil ini diangkat supaya tujuannya itu adalah tidak menyumbat saluran pernafasan karena biasanya di tonsil terjadi suatu pembesaran biasanya didapatkan pada anak-anak yang sistem imunnya dia masih tersensitasi secara terus-menerus, maka gejalanya itu dia akan selalu mengorok kalau setiap tidur karena tonsilnya dia akan membesar dan kadang didapatkan ada demam. Kalau ada anak-anak demam, sudah cari tahu dia bukan DBD, dia bukan tipoid. Nah, jangan lupa buka mulutnya. Kadang itu dia tonsilnya, oh ternyata membesar dan meradang. Karena anak-anak rentan terkait dengan infeksi. Nah, jadi patomekanismenya adanya satu inflada bakteri pada lapisan epitel daripada jaringan tonsil, kemudian dia akan menyebabkan terjadinya suatu peradangan. Nah, peradangan itu akan menyebabkan terjadinya suatu reaksi pengeluaran daripada sel-sel PMN. Oke?
Nah, sel-sel daripada PMN atau yang kita sebut dengan sel-sel polimononuklear. Nah, akibat terdapatnya adanya suatu inflamasi yang sifatnya dia lama, akan terbentuk suatu detritus. Nah, apa itu detritus? Jadi detritus itu merupakan suatu kumpulan leposit atau bakteri yang mati, epitel yang terlepas. Nah, kenapa detritus ini dia muncul? Ini merupakan suatu sisa-sisa daripada sel imun ketika dia melawan terjadinya suatu reaksi tonsil itu sendiri. Nah, kemudian yang akan mengisi kritus tonsil yang akan nanti memberikan makna yang kita sebut dengan adanya suatu bercak kuning. Nah, nantinya ada yang kita sebut dengan tonsilitis follicularis, didapatkan adanya suatu detritus yang jelas. Ataupun ada yang kita sebut dengan tonsilitis lacunaris, ditemukan adanya bercak detritus yang menjadi satu dengan membentuk suatu. Jadi penyebabnya itu bisa disebabkan oleh dua, bisa disebabkan oleh viral dan bisa disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus grup A. Dan paling banyak didapatkan juga prevalensinya pada anak-anak usia 5 sampai dengan 15 tahun. Nah, patogennya nanti ini dia akan berkolonisasi di daerah nasofaring. Nah, kemudian akibat adanya suatu inflamasi, karena tadi saya sudah jelaskan, tonsil itu merupakan suatu bagian daripada sistem imun, maka dia akan merilis daripada sitokin-sitokin proinflamasi. Nah, ketika adanya suatu rilis daripada sitokin-sitokin inflamasi, maka inflamasi sistemik pada bagian sitokin itu akan merangsang termoregulasi di bagian hipotalamus posterior sehingga akan menyebabkan terjadinya suatu demam. Oke. Nah, kemudian dia akan menyebabkan terjadinya suatu kerusakan dan hemolisis di jaringan daripada tonsil itu sendiri sehingga menyebabkan adanya suatu tonsil peteki dan adanya suatu eritema. Nah, akibat adanya suatu inflamasi sitokin yang rilis, dia akan meningkatkan suatu vaskular permeabilitas. Akibatnya menyebabkan nantinya adanya suatu kemerahan dan adanya suatu iritasi. Adanya suatu iritasi menyebabkan kerusakan daripada jaringan tisu dari jaringan daripada tonsil sehingga tonsilnya akan mengalami suatu edema yang merupakan suatu tanda-tanda inflamasi. Akibat adanya suatu permeabilitas vaskular dia meningkat, oke, okay, dia akan menyebabkan juga jaringan pada nasal dia akan rusak. Kenapa? Karena seperti kita tahu tonsil itu letaknya di bagian posterior, dia bakterinya juga bisa berinfiltrasi ke daerah kafumnasi sehingga bisa menyebabkan nasal kongesti. Kemudian setelah itu didapatkan adanya koriza ataupun yang kita sebut dengan nasal discharge. Jadi ada keluar seperti mohon maaf ingus dan adanya suatu uh, seperti lendir yang ada di tenggorokannya sehingga pasien itu akan berusaha untuk batuk. Nah, akibat vaskular daripada permeabilitasnya dia meningkat, maka sistem drainase daripada limfoid di regional dia meningkat. Ketika sistem limfoid dia akan meningkat, dia akan menyebabkan terjadinya pembesaran kelenjar limfa. Nah, kenapa jaringan limfoid itu dia meningkat responnya deh? Karena dia itu merupakan suatu sistem imun yang bekerja sebagai apabila didapatkan adanya suatu inflamasi. Nah, yang kedua adalah ketika bakterinya itu disebabkan oleh Streptococcus grup A ataupun pada anak-anak dengan prevalensi 5 sampai 15 tahun dan bisa juga patogen, jadi patogennya itu berkolonisasi di daerah orofarinx. Nah, ketika dia berkolonisasi otomatis dia akan direspon oleh sistem imun. Nah, direspon oleh white blood cell atau yang kita sebut dengan sel darah putih. Normalnya sel darah putih itu 4.000 sampai dengan 10.000. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat informasi tambahan leupositnya di atas daripada 10.000 itu menandakan adanya suatu respon imun yang diinhibisi oleh infeksi daripada suatu bakteri. Nah, WBC ini dia akan menginfiltrasi di daerah infeksi, kemudian dia akan membunuh suatu patogen dan dia itu terakut. Kemudian ketika dia sudah membunuh patogen, dia akan terbentuk suatu detritus. Tadi detritus itu merupakan suatu leukosit, sel epitel mati dan sel bakteri yang mati, sehingga membentuk suatu tonsil yang sifatnya eksudat. Oke. Nah, untuk tonsilitis akut, teman-teman harus bedakan. Jadi kalau misalnya tonsilitis akut, penyebab kalau misalnya virusnya itu disebabkan oleh EBV, Epstein-Barr virus. Nah, itu tadi seperti yang teman-teman tahu adalah common cold. Jadi common cold itu atau influenza itu dia suatu merupakan penyakit yang tidak terlalu spesifik. Batuk, demam, flu. Nah, nyeri tenggorokan, ada luka-luka kecil di palatum atau tonsil itu disebabkan oleh virus koksai. Nah, dia itu tonsilnya cuma hiperemis dan edem.
Jadi tata laksananya kalau dia penyebabnya virus, karena penyebabnya virus itu dia tidak ada tata laksana spesifiknya, maka dia bisa sembuh sendiri. Jadi cukup istirahat, minum cukup, pemberian analgetik, dan antivirus itu jika ada gejala berat, tapi ini jarang ditemukan di soal. Nah, penyebab bakteri yang paling sering adalah Streptococcus hemolyticus grup A. Jadi pasien ada audinofagi, oke, kemudian ada susah untuk menelan, disfagia, nyeri pada saat menelan, kemudian demam, malaise, kemudian adanya mendenging di daerah telinga atau otalgia, dan adanya nafsu makan menurun. Nah, yang khasnya kalau dia tonsilitis akut, didapatkan adanya suatu detritus dan pembesaran daripada kelenjar submandibula. Catat kini, nah. Dan kalau dia tonsilitis akut, kriptanya tidak melebar. Tata laksananya diberikan analgetik dan antipiretik, contohnya seperti ibuprofen ataupun paracetamol. Kemudian bisa kita kasihkan obat-obatan kortikosteroid dan kita berikan obat kumur seperti chlorhexidine atau benzamidin. Kemudian karena dia penyebabnya bakteri, maka kita bisa berikan antibiotik yang biasa kita berikan golongan penisilin, yaitu amoxicillin 50 mg per kilogram berat badan selama 10 hari. Ataupun bisa kita berikan golongan makrolida. Atau kalau tidak ada bisa diberikan golongan cefatoxil. Oke? Nah, ingat kalau misalnya dia bakteri ataupun virus, bakteri yang paling banyak ditemukan pada kasus tonsilitis akut. Ingat, ada detritus, kriptanya tidak melebar. Nah, kalau dia tonsilitis membranosa, ini disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriae. Nah, kadang ini Corynebacterium diphtheriae masuknya ke IGD karena dengan keluhan susah bernafas karena adanya suatu membran ataupun bercak berwarna putih yang kalau diangkat dia mudah berdarah. Jadi kapannya kita sentuh-sentuh ini, oke, membran putih ini kita sentuh-sentuh, dia akan menimbulkan adanya suatu darah. Nah, jadi gejala umumnya pasiennya demam, nyeri kepala, nafsu makannya menurun. Jadi tonsilnya dia membengkak, kemudian ditutupi oleh bercak putih kotor yang makin lama makin meluas dan membentuk suatu membran. Nah, dia ini nantinya bisa berkomplikasi, dia bisa membentuk suatu obstruksi jalan nafas, jadi dia bisa menutupi suatu jalan nafasnya dan bisa membentuk suatu gambaran bullneck adenitis. Jadi itu lehernya seperti tampak bengkak. Nah, efeknya itu dia bisa berkomplikasi ke jantung yang menyebabkan terjadinya suatu miokarditis. Oke. Nah, pemeriksaan penunjangnya adalah kita kultur dan harusnya diisolasi kalau dia terkena daripada Corynebacterium diphtheriae. Jadi pasiennya itu diistirahatkan di tempat tidur selama 2 sampai dengan 3 minggu dan tata laksana spesifiknya dia harus diberikan ADS. Apa itu ADS? Anti difteri serum sekitar 20.000 sampai dengan 100.000 unit tanpa menunggu hasil kultur dan diberikan juga obat antibiotik golongan penisilin atau erythromycin 25 sampai dengan 50 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi penisilin itu adalah amoxicillin. Oke, kemudian kita berikan juga golongan kortikosteroid dan diberikan juga antibiotik karena jenis soalnya itu seperti itu. Nah, ini merupakan satu dosis-dosis daripada ANDS atau antidifteri serum. Kalau dia di daerah tonsil, kita berikan 40.000 international unit. Kalau di daerah faring, kita berikan 40.000. Dan kalau di daerah laring juga 40.000. Tapi kalau sudah didapatkan adanya suatu bullneck adenitis, maka yang kita berikan 80.000 sampai dengan 100.000. Kalau ada kombinasi antara tonsil dan faring, maka kita berikan 80.000. Oke? Ingat itu ya. Nah, untuk perbedaan daripada tonsilitis akut sama tonsilitis kronis, nah ini yang membedakan deh. Kriptanya dia melebar. Kalau dia tonsilitis akut, kriptanya tidak melebar. Jadi 25% disebabkan oleh bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A. Jadi faktor predisposisinya biasanya karena dari merokok, kemudian makanan yang suka makan pedas, hygiene mulut yang buruk, ataupun pengobatan tonsilitis akut yang tidak adekuat. Jadi ingat ya, nah, gejalanya muncul lebih daripada 12 minggu atau 3 bulan. Oke. Kemudian rasa mengganjal atau rasa kering di daerah tenggorokan dan yang paling khas itu dia adalah kriptanya melebar. Nah, kriptanya melebar. Kalau kita mau arahkan dia ke tonsilitis kronis, detritus ada dan ada perlengketan. Jadi untuk terapinya, untuk kita berikan obat kumur disinfektan, operasi jika ada indikasi. Jadi operasinya itu kita lakukan tonsilektomi ataupun adenodektomi. Jadi untuk tonsil, kalau teman-teman mau lihat tonsilnya, ada temannya di samping. Nah ini yang kita sebut bukan ini, nah
Bukan ini lingula yang kita lihat ini. Tonsil yang kita lihat ini yang nantinya kalau misalnya didapatkan adanya suatu kripta ini, kripta ini yang melebar, nah ini yang kita sebut dengan tonsilitis kronis. Jadi dia tidak bergantung dengan waktu. Nah, untuk grading daripada pembesaran tonsil, kemarin ini naik satu nomor. Jadi T1, pembesaran tonsil 1/4 daripada jarak arkus posterior dan uvula. Oke, yang ini yang kita lihat. T2, pembesaran tonsil 2/4 jaraknya dari uvula. Oke. T3, jarak tonsil 3/4 daripada uvula. Dan T4, dia sudah menutupi daripada arkus posterior, di mana tonsil sudah mencapai atau menutupi garis tengah. Nah, ini yang kita sebut dengan grade 4. Nah, untuk penggunaan daripada center score, ini center score untuk tahu apakah dia berisiko terhadap infeksi Streptococcus grup A. Kapan kita curiga ada infeksi Streptococcus grup A, harus hitung center score-nya. Yang pertama, suhunya di atas 38 derajat, tidak ada batuk, limfadenous cervical anterior, dan adanya pembesaran tonsil dan eksudat. Kalau misalnya ada semua skornya, maka berisiko adanya infeksi daripada Streptococcus beta hemolyticus grup A. Jadi center score itu dalam rentang 0 sampai 4, skor 0 sampai 1, infeksi sangat rendah, 3 sampai 4 adalah merupakan suatu peningkatan daripada risiko infeksi Streptococcus grup A. Ingat itu benar. Nah, jadi pemeriksaan penunjang yang kita sarankan, jadi Infection Disease Society of America dan AHA itu disarankan dengan cara mendiagnosis daripada suatu tonsilitis itu dengan cara kultur swab. Jadi kita ambil kultur tenggorokannya menggunakan RAD, Rapid Antigen Diagnostic Test. Jadi kultur swab ini hasil positif swab itu untuk DHBS, oke, Streptococcus beta hemolyticus grup B, untuk menentukan diagnosis nyeri tenggorokan akibat Streptococcus. Namun kultur yang negatif tidak menyingkirkan kemungkinan penyebabnya adalah Streptococcus. Nah, karena dia ini pemeriksaannya dia lama, sekitar 18 sampai dengan 24 jam. Nah, kalau misalnya di RAT, Rapid Antigen Test itu digunakan di Amerika Utara untuk melihat daripada Streptococcus hemolyticus grup A. Jadi bahannya diambil di swab tenggorok dalam waktu 10 menit dan pemeriksaan lainnya adalah ASTO. Jadi yang paling cepat untuk mendiagnosis pada pasien ini adalah kita ambil adalah RAT, Rapid Antigen Test.